Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan al-qismu tsani, jenis syirik yang kedua, atau jenis syirik dari syirik asghar yang kedua. Syirik ada dua, syirik akbar dan syirik asghar. Ya. Kemudian syirik asghar dibagi menjadi dua lagi kemarin. Yang pertama syirik dalam syirkun zahirun, syirik yang zahir. Syirik zahir, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah syirkun khafiyun, syirik khafi. Dan kemarin syirik zahir juga dibagi dua lagi. Itu dalam lafaz dan dalam af'al, dalam lafaz dan perbuatan. Nah, sekarang kita bahas syirik asghar yang khafi. Jadi ada syirik asghar yang zahir, yang kelihatan. Ada syirik asghar yang khafi, yang samar, yang tidak kelihatan. Makanya ini nanti disebut oleh Nabi SAW sebagai syirik yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena khafi, nggak kelihatan. Syirkun khafiyun, syirik yang khafi, yang samar. Wahuwa asyirku fil iradati wan niyat. Apa definisi dari syirik khafi? Itu syirik dalam iradah, dalam maksud-maksud, dan dalam niat. Syirik dalam niat intinya. Syirik dalam niat. Itu definisi syirik khafi. Syirik khafi artinya syirik dalam maksud dan niat. Maka syirik khafi nggak mesti riya ya. Keliru sebagai menuntut ilmu mengidentikan syirik khafi itu riya. Namun tidak hanya riya. Lebih luas daripada riya. Riya salah satunya. Salah satu dari syirik khafi. Namun definisinya syirik dalam iradat, tujuan dan niat. Contohnya karriya'i was sum'ati, seperti riya dan sum'ah. Kalau riya itu dalam sesuatu yang bisa dilihat, sum'ah dalam sesuatu yang bisa didengar. Ya, riya artinya beribadah, meniatkan untuk selain Allah, ya, atau memaksudkan untuk selain Allah dalam perkara-perkara yang dilihat. Contohnya sholat. Sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, seperti sedekah. Kelihatan nggak sedekah? Kelihatan. Apa? Baju. Bagaimana? Ya, berpakaian syar'i, tapi niatnya untuk selain Allah. Salat, sedekah, berpakaian syar'i, tapi niatnya untuk selain Allah. Entah itu untuk dipuji, entah itu untuk mencari pasangan, ya, entah itu untuk mencari uang, atau yang lainnya. Makanya syirik dalam iradah dan niat. Dan ini kalau yang dalam perkara yang dilihat namanya riya. Kalau yang didengar itu sum'ah. Contohnya membaca Quran. Contohnya berdakwah seperti ini, berceramah. Ya. Demikian juga termasuk menulis. Dan juga termasuk adzan. Ya. Ini termasuk perkara-perkara yang masuk di dalamnya sum'ah. Dan terkadang ulama menyebutkan dua perkara ini dengan riya saja. Jadi sum'ah termasuk riya juga. Sekarang dimutlakan ke dalam riya saja. Kayya'mala amalan mimma yataqarrabu bihi ilallahi. Seperti seseorang yang melakukan amalan yang merupakan taqarrub kepada Allah. Aslinya amalannya adalah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun yuridu bihi thana'an nasi alaihi. Namun dia lakukan dalam rangka untuk mencari pujian
orang lain. Ka'ayyuhsina salatahu aw yatasaddaqa li ajli ayyamdaha wa yuthni alaihi. Seperti kalau seseorang memperbagus sholatnya atau dia bersedekah namun dalam rangka niatnya atau tujuannya. Ingat tadi syirik khafi itu dalam niat atau tujuan. Niatnya atau tujuannya ayyumdaha, agar dia dipuji. Ayuthna, atau dia dipuji alaih. Ya, salat, sedekah supaya dipuji orang. Makanya syirik asghar yang khafi. Aw yatalaffadhu bidzikri wa yuhsinu sautahu bittilawati. Atau dia melafadzkan zikir. Seperti misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Atau dia memperbagus suaranya ketika baca Quran. Li ajli ayyusmi'an nasu, atau li ajli ayyasma'ahu an-nasu, agar orang-orang mendengar dia baca Quran, mendengar dia berzikir. Fayuthnu alaihi, kemudian orang-orang memuji dia. Aw yamdahuhu, atau orang-orang memuji dia. Ya, nampaknya di sini Syekh yang pertama tadi salat, sedekah, ini contoh dari riya. Kemudian melafadzkan zikir dan memperbagus suara untuk tilawah, ini contoh dari apa? Sum'ah. Ya, beliau memberikan contoh untuk dua-duanya. Warya idza khalatal amala abtalahu, dan riya itu kalau tercampur dalam sebuah amalan maka membatalkan amalan tersebut. Yang membatalkan amalan tersebut. Karena riya ini syirik asghar, maka dia tidak membatalkan seluruh amalan, namun membatalkan amalan itu saja. Kalau Allah Ta'ala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Allah, maka amalkanlah amalan yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia persekutukan Allah dalam ibadahnya dengan suatu apapun. Surat Al-Kahfi ayat ke-110. Ayat yang terakhir. Ya, maka syahidnya ada pada perkataan Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau dia ingin masuk surga, bertemu dengan Allah artinya masuk surga. Kalau dia ingin masuk surga, maka yang pertama amalkan amalan yang soleh, artinya amalan yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, jangan berbuat syirik dalam ibadah, artinya ibadahnya hanya untuk Allah semata. Nggak boleh dia menyerahkan ibadahnya untuk Allah juga untuk selain Allah. Orang yang riya, ibadahnya untuk Allah, namun juga untuk cari yang lain. Nah, maka dia tidak memenuhi syarat yang kedua ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini syarat diterimanya amalan ya. Syarat diterimanya amalan itu ikhlas dan ittiba. Falyamal amalan shalihan, ini ittiba, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti syariat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, ini ikhlas. Lawannya ikhlas riya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Perkara yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik asghar. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma syirkul asgharu, apa itu syirik asghar? Qala ar-riya. Kami mengatakan riya. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabarani, Al-Baghawi, dan yang lainnya, hadisnya sahih. Di sini Nabi katakan perkara yang paling Nabi takutkan. Dari siapa? Dari para sahabat. Kalau para sahabat saja dikhawatirkan oleh Nabi SAW terjerumus ke dalam riya, apalagi kita. Kemudian
Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan riya sebagai syirik asghar. Namun di sini bukan pembatasan, bukan berarti syirik asghar hanya riya. Syirik asghar banyak. Ya, ini bukan pembatasan. Namun ini menyebutkan contoh. Contoh dari syirik asghar adalah riya. Ya, maka dalam ayat dan hadis ini kita dapati riya itu tercela. Ya. Dan dalam ayat juga tadi kita sudah baca ayatnya, menunjukkan bahwasanya amal yang tercampur riya tidak tertolak, tidak diterima, ya, tertolak. Karena syarat diterimanya amalan dua, yaitu ittiba dan ikhlas. Falyamal amalan shalihan ittiba wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ikhlas. Dua-dua ini harus dilakukan. Kalau satu tidak ada maka amalan tertolak. Sehingga ibadah kalau tercampur dengan riya, amalan soleh kalau tercampur dengan riya, maka tertolak. Nah, memang perlu dipahami, ya. Memang para ulama memutlakkan riya itu termasuk dalam syirik asghar. Ya, memutlakkan artinya menyebutkan secara gamblang, ya, secara umum bahwasanya riya itu syirik asghar. Namun perlu diperhatikan bahwasanya terkadang riya itu menjadi syirik akbar. Sebagaimana di sini saya akan bacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Syarah Ushulus Sittah. Beliau mengatakan, wa qad yasiru riya'u ila syirkil akbari. Terkadang riya itu sampai pada level syirik akbar. Wa qad mathala Ibnul Qayyim rahimahullahu li syirkil asghar yasiru riya. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika memberikan contoh tentang syirik asghar, beliau mengatakan contohnya adalah yasirur riya. Riya yang sedikit. Wa hadza yadullu kata Syekh Utsaimin, maka ini menunjukkan ala anna katsirar riya'i qad yasilu ila syirkil akbari. Maka ini menunjukkan bahwasanya riya yang banyak ini terkadang mencapai level syirik akbar. Ini penjelasan yang perlu kita pahami. Jadi riya bisa menjadi syirik asghar kalau sedikit, tapi kalau banyak atau apalagi total beribadah karena hanya untuk selain Allah. Total niatnya untuk selain Allah, maka ini syirik akbar. Kalau syirik akbar berarti apa? Berarti mengeluarkan dari Islam. Kalau pelakunya belum bertaubat maka kekal di neraka. Waliyadzubillah. Ngeri sekali. Makanya Nabi katakan akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan. Jadi riya ini jangan dianggap remeh, ya. Riya ini jangan dianggap remeh. Kita wajib untuk terus memperbaiki hati kita agar jauh dari riya. Dan juga kita jangan bermudah-mudahan menantang riya, ya, dengan kita menampakkan amalan kita. Memang ada pembahasan masalah menampakkan amalan. Ya. Ada amalan-amalan yang terkadang lebih utama ditampakkan. Ya. Allah Ta'ala katakan tentang sedekah, fa in tubdus shadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian tampakkan sedekah kamu, maka itu bagus. Wa in tukhfuha, namun kalau kalian sembunyikan, itu lebih bagus lagi. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan keutamaan yang lainnya. Jadi Allah katakan, kalau kalian tambahkan, boleh, silakan, baik. Tapi kalau kalian sembunyikan, itu lebih bagus lagi. Memang amalan kebaikan terkadang boleh ditampakkan. Namun jangan bermudah-mudahan di sini. Jangan bermudah-mudahan. Kalau seseorang itu tidak merasa aman dengan hatinya, kalau dia sulit mengendalikan hatinya, kalau hatinya rawan sekali dengan riya, apalagi ada faktor-faktor yang pendorongnya untuk riya, maka hati-hati, jangan bermain-main dengan riya, hendaknya dia sembunyikan amalannya. Ya. Misalnya contohnya ketika dia sedang menyukai seorang akhwat, lagi suka sama akhwat, kemudian kebetulan ketika itu dia niat mau sedekah,
Ya, niat mau sedekah. Ketika mau sedekah, akhwat tuh ada. Nah, makanya ada faktor pendorong dia untuk riya besar. Karena dia ingin tampil baik di depan akhwat tersebut misalnya. Nah, maka jangan dia main-main di sini. Nah, jangan dia merasa aman di sini. Dia jauhi. Ya. Dia tahan dulu. Ya, artinya kalau dia tidak merasa aman dengan hatinya, dia sulit mengendalikan hatinya karena ada si akhwat ini dan akhwat ini bukan mau dia lamar lagi. Ya, maka dia tahan dulu. Ya, dia perbaiki dulu hatinya. Kalau akhwatnya sudah pergi, dia sudah tidak ada intensi untuk mencari perhatian si akhwat, baru dia sedekah. Artinya sedekahnya tetap jalan, namun dia berusaha hilangkan faktor-faktor pendorong untuk riya. Demikian juga zaman sekarang banyak orang bermudah-mudahan mengupload amalan kebaikannya di sosial media. Ya, tanpa pikir-pikir. Ya. Kita tidak katakan nggak boleh sama sekali. Ya. Terkadang boleh, terkadang tidak. Namun harusnya pikir-pikir dulu. Dia cek hatinya. Kira-kira hatinya aman nggak dari riya? Ya. Bagaimana nanti kalau ada yang like? Gimana kalau ada yang komen? Wow, barakallahu fikum. Masya Allah, wow, antum keren sekali. Wah. Kira-kira gimana hatinya? Bisa menanggulangi apa enggak? Kalau dia nggak merasa aman dengan itu, maka jangan bermudah-mudahan. Ya, karena ini bahaya. Riya bisa sampai pada level syirik akbar. Dan andai pun riya itu syirik asgar juga, kita nggak boleh main-main. Karena sebagian ulama mengatakan secara mutlak syirik asgar lebih besar, lebih parah daripada kabair, daripada dosa besar. Nah, kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa minhu al-amalu li ajli tam'i ad-dunyawi. Di antara bentuk syirik asghar yang khafi. Nah, ini menunjukkan syirik asghar tidak hanya riya, ya. Namun ada yang lain, yaitu al-amal li ajli dunya. Mengamalkan amalan kebaikan untuk cari dunia. Nah, ini beda dengan riya. Mengamalkan amalan kebaikan untuk cari dunia. Kalau riya itu lebih ingin mendapatkan pujian, ya, mendapatkan sanjungan, mendapatkan nama baik. Kalau ini dia nggak peduli dia puji apa enggak, yang penting dia dapat dunia, ya, dapat uang, apa dapat kedudukan. Al-amal li ajli dunia atau li ajli at-tam'id dunyawi. Beramal karena ketamakan duniawi. Contohnya kaman yahujju ayu'adzinu aw ya'ummun nasa li ajlil mal. Sebagaimana orang yang berhaji atau dia berazan atau dia mengimami orang, menjadi imam gitu ya, untuk mendapatkan harta. Ya. Orang naik haji supaya bisa dagang. Wah, rame nih. Tidak ditemukan event yang orangnya itu mungkin puluhan juta, ratusan juta, kecuali ketika haji. Ya, kalau dia otaknya otak pedagang, wah ini pasarnya luas ini. Ya. Kalau dia nunggu di pinggir jalan raya, ya berapa ratus sehari, ya, paling berapa ribu. Pasar dia, pangsa pasarnya. Kalau misalnya event lebaran, ya paling berapa ribu. Tapi kalau haji, wah jutaan ini. Ya, otak bisnis. Kalau dia bisa jualan ketika haji, wah ini untung besar. Nah, dari 1 juta orang yang lewat di lapak saya, ya 100.000 belilah. Otak bisnis seperti itu. Jadi dia haji untuk jualan, cari duit. Ya, memang secara teori marketing, teori bisnis, wah ini menguntungkan sekali. Tapi kalau hajinya untuk itu, makanya termasuk syirik asghar. Atau dia yu'adzin tadi, azan. Di azannya nggak ada niat untuk ibadah, untuk cari pahala. Nah, dia jadi muadzin di suatu masjid semata-mata ya karena tugas saya sudah digaji.
Ya. Kalau saya nggak digaji, saya mau kok adzan, nggak mau. Enak aja saya nggak digaji, ya seperti itu. Kalau saya azannya tambah bagus, wah, tambah indah, wah, kemungkinan saya gajinya akan dinaikkan. Nah, jadi azan untuk cari duit. Atau dia mengimami orang, mengimami sholat untuk cari duit. Aw yata'allamul ilma syar'iyyah, atau dia mengajarkan ilmu syar'i untuk cari uang, untuk cari dunia. Aw yujahidu li ajlil mal, atau berjihad untuk mencari uang, cari harta. Ini semua termasuk syirkun asghar, syirik asghar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, celakalah hambanya khamisah dan khamilah, sama ini mata uang. In u'tiya radiya, kalau dia dapat uang, dapat harta, dia senang. Wa illam yu'ta sakhita, kalau dia tidak dikasih, maka dia benci, dia marah. Artinya apa-apa yang dilakukan semuanya untuk cari harta. Ya, dia bantu orang untuk cari harta. Dia sholat, dia ibadah, dia nutut ilmu, dia ngajar ilmu untuk cari harta, dan yang lainnya. Kata Nabi, ta'isa, celaka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, wa amma syirku fil iradat wan niyat, fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu. Adapun syirik dalam tujuan-tujuan dan niat, maka ini kata beliau seperti laut yang tidak ada tepinya. Artinya sangat luas sekali. Coba cek. Artinya sangat mudah sekali kita terjerumus ke dalamnya. Ya, bagaikan laut yang tidak ada tepinya. Artinya kita mudah kecebur ke sana. Wa qalla man yanju minhu, dan sedikit orang yang selamat darinya. Ya, artinya setiap kita beramal sangat rawan kita terjerumus ke dalam riya. Nah. Orangnya sudah pulang. Gimana? Ya.
Ya, sekali lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syirik dalam keinginan-keinginan, dalam tujuan dan niat ini seperti laut yang tidak ada tepinya. Nah, ini harus kita camkan baik-baik ya, agar kita tidak bermudah-mudah. Dalam semua perbuatan kebaikan kita ini sangat-sangat rawan sekali untuk kita terjerumus ke dalam hal ini. Wa qallaman yanju minhu, dan sedikit sekali orang yang selamat, kata Ibnu Qayyim. Ya, sedikit sekali orang yang selamat. Faman arada bi ilmihi ghaira wajhillahi wa nawa syai'an min ghairi taqarrubi ilaihi, maka barang siapa yang dengan ilmu yang dia miliki, baik dia belajar atau mengajar, dia menginginkan selain mencari wajah Allah, dia mencari yang lain. Dia belajar untuk cari popularitas misalnya. Ya, atau dia ngajar untuk cari popularitas. Atau dia ngajar untuk nyari harta duniawi. Wa nawa syai'an min ghairi taqarrubi, atau dia meniatkan sesuatu yang selain ibadah. Wa talabal jazaa'a minhu, atau mencari balasan, mencari ganjaran dari yang selain ibadah tersebut. Faqad asyraka fi niyatihi wa iradatihi, maka dia telah berbuat kesyirikan dalam niat dan iradahnya, dalam niat dan keinginannya. Maka dia jatuh ke dalam syirik asghar. Ya, ini hati-hati. Di sini Allah alam, ini mungkin perkataan dari Syekh Shalih Fauzan ya. Dari man arada bi ilmihi, yaitu perkataan Syekh Shalih Fauzan. Masih perkataan Ibnu Qayyim. Ya. Man arada bi ilmihi ghaira wajhillahi wa nawa syai'an min ghairi taqarrubi ilaihi wa talaba al-jazaa' minhu faqad asyraka fi niyatihi wa iradatihi. Orang yang dengan ilmunya dia mencari wajah selain Allah, mencari selain wajah Allah, dia niatkan mencari ilmu atau mengajarkan ilmu bukan untuk taqarrub, bukan untuk ibadah, dan dia mencari balasan dari itu, maka melakukan syirik asghar. Maka orang yang sudah hijrah, yang sudah ngaji, ngaji sunnah, dakwah sunnah, bukan berarti dia tidak bisa terjerumus ke dalam syirikan. Ya. Bahkan sangat-sangat rawan sekali. Ya, walaupun sudah ngaji tetap rawan terjerumus ke dalam syirik, yaitu syirik asghar. Terutama dalam masalah beramal soleh untuk mencari dunia. Ini harus hati-hati sekali. Ya, jangan sampai kita tergoda ya, ketika kita dakwah. Ya, maka biasanya nanti pintu dunia itu terbuka lebar. Ya. Yang mau bayar banyak, yang menawarkan fasilitas-fasilitas duniawi banyak. Maka disitulah cobaan, disitulah fitnah. Maka jangan sampai seseorang ketika berdakwah, ketika belajar, ketika mengajar, dia meniatkan yang lain. Dia harus ikhlas, wajib ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata. Wal ikhlasu ayyatakhallas ay yukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyatihi. Sedangkan ikhlas adalah engkau memurnikan perbuatan-perbuatan engkau, perkataan-perkataan engkau, tujuan dan niat engkau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi saya jadi teringat perkataan Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-amalu li ajlin nasi syirkun. Beramal untuk manusia maka itu adalah syirik. Wa tarkul amali li ajlin nasi riya'un. Dan meninggalkan amalan karena manusia itu juga riya. Beramal karena manusia syirik. Bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Namun kalau gara-gara manusia, gara-gara komentar manusia nggak mau beramal, nggak jadi beramal, ini juga riya. Ini riya. Wal ikhlasu ay yatakhallasallahu minhuma.
Dan namanya ikhlas adalah Allah Ta'ala menyelamatkan engkau dari keduanya. Artinya tidak beramal untuk orang lain dan juga nggak jadi beramal. Paham ya? Jadi tidak beramal dengan niat untuk yang lain, namun juga jangan sampai dia gagal beramal. Jadi maju mundur kena. Istilahnya kalau kata orang Betawi, maju mundur kena. Kalau dia maju beramal untuk orang lain, kena syirik. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Kalau dia mundur nggak jadi beramal, maka kena riya. Kena riya. Yang benar ikhlas itu nggak maju nggak mundur. Dia tetap beramal, namun dia harus perbaiki hatinya jangan sampai riya. Ya, itu dengan cara tadi dia berusaha menghindarkan diri dari sebab-sebab riya. Jangan tampakkan. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, "Uktum hasanatak kama taktum sayyi'atak." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Jadi dia berusaha. Riya itu dihindari. Ya, jangan dekati sebab-sebab yang membuat dia jatuh kepada riya. Kalau misalnya memang suatu amalan itu harus ditampakkan, seperti amalan wajib. Ya, kita sholat ya kita tampakkan ke masjid. Kita pakai jilbab ya harus tampakkan. Mana mungkin kita, saya mau pakai jilbab tapi saya nggak mau kelihatan. Nah, jadi lepas saja jilbabnya. Nggak mungkin. Ya. Saya mau nutup aurat tapi saya nggak mau kelihatan nutup aurat. Ya tak, buka aja auratnya. Ya, nggak mungkin. Ya. Amalan-amalannya wajib harus tampakkan. Karena itu memang wajib untuk tampakkan. Yang kedua, kalau kita tidak tampakkan, kita akan disangka sebagai orang fasik. Tidak menjalankan kewajiban. Ya. Orang yang nggak sholat ke masjid, laki-laki, ya orang fasik. Orang yang nggak pakai jilbab, orang fasik. Ya, kalau kita nggak menampakkan amalan wajib, kita tertuduh orang fasik. Ya, maka untuk amal-amalan yang harus ditampakkan, mau nggak mau kita harus yang bisa kita lakukan mau nggak mau adalah memperbaiki hati kita. Sambil tetap lakukan amalan itu sambil diperbaiki niatnya terus. Jadi nggak benar orang, saya nggak mau ke masjid takut riya. Ini nggak benar. Malah ini kata Fudail bin Iyad ini malah riya. Karena dia tarkul amal, meninggalkan amal. Saya nggak ke masjid untuk sholat. Ini kalau sudah nggak ada wabah ya. Takut riya. Saya nggak mau sedekah, takut dibilang riya. Nah. Saya nggak mau dakwah, takut dibilang riya. Ini malah riya. Jadi tetap lakukan itu sambil memperbaiki niat. Sambil memperbaiki niat. Ya. Jadi dalam semua amalan ibadah kita wajib ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. وهذه هي الحنفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم. Dan ikhlas ini adalah al-hanifiyah. Ya, al-hanifiyah artinya ikhlas. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Ya, ikhlas yang hanifiyah ini merupakan millah atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti beliau. Wa la yuqbalu min ahadin ghairuha. Dan tidak diterima amalan yang selain itu, yang tidak ikhlas. Wahia hakikatul Islam, dan itu adalah inti dari Islam, yaitu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, itu intinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari selain Islam, mencari agama selain Islam, maka tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan Islam di sini artinya wahia millatu Ibrahim alaihissalam. Islam di sini artinya millah Ibrahim, ajaran agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allati man raghaba anha fahuwa minas sufaha'i. Yang orang yang membencinya maka dia adalah orang yang bodoh. Intaha kalamuhu. Sampai di sini perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah.
Yatakhallasu mimma marra anna hunaka furuqun baina asy-syirkil akbari wal asghari. Kita simpulkan dari penjelasan yang sudah berlalu bahwasanya ada beberapa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Yaitu yang pertama, asyirkul akbaru yukhriju minal millati. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa syirkul asgharu la yukhriju minal millati. Sedangkan syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tsani yang kedua, asyirkul akbaru yakhludu sahibuhu finnari. Syirik akbar pelakunya itu kekal di neraka. Dengan catatan kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat. Wasyirkul asgharu la yakhludu sahibuhu fiha in dakhalaha. Sedangkan syirik asghar maka pelakunya tidak kekal di neraka kalau dia masuk ke neraka. Yang ketiga, asyirkul akbaru yuhbitu jami'al a'mali. Syirik akbar menghapuskan semua pahala amalan. Wasyirkul asgharu la yuhbitu jami'al a'mal. Sedangkan syirik asghar tidak menghapuskan semua pahala amalan. Wa innama yuhbitu ar-riya' wal amalu li ajli dunya al-amal alladhi khalatahu faqat. Namun riya dan juga beramal karena mencari dunia ini menghapuskan amalan yang tercampurinya saja. Ya, amalan yang tercampuri riya atau amalan yang tercampuri niat duniawi. Maka hanya amalan itu saja yang terhapus pahalanya, amalan yang lain tidak. Yang keempat, asyirkul akbaru yubihud damma wal mala. Syirik akbar membolehkan pelakunya untuk ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya. Artinya dalam jihad. Wa syirkul asgharu la yubihuhuma. Sedangkan syirik asghar tidak menjadikan pelakunya halal darah dan hartanya. Ya, demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.